Marilah kita sama-sama gerakan literasi, melakukan giat literasi secara masif, dinamis, dengan berbagai konsep, baik itu secara digitalisasi maupun di lapangan. Kibar Podcast, di Jumai kita bongkar. Iya, selamat datang Muhammad Thorik SAG. Selamat siang. Yang sering disapa Bintang ya. Siap. Alumnus UIN Alauddin Makassar, Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Betul. Wajar memang, karena biasanya, namun terkadang biasa mahasiswa filsafat itu kan cenderung Filsafat apa dulu ini? Filsafat ya filosofi terkait persoalan sesuatu dan sebagainya. Iya. Nah, melihat beberapa aktivitas kemarin, Thorik, sampai lahirnya buku lintas analisis kritis ini. Iya. Saya mau tahu ini kira-kira apa yang mendasari sebenarnya. Kenapa? Karena kan Dari judul saja ini kayak ngeri. Iya, karena kan Ngeri ya. Lintas analisis kritis. Iya. Berarti kita menganalisa apa dibilang kritis. Iya. Iya, bisa jadi. Oh begitu nih. Karena berasal dari Fakultas Usuluddin dan Filsafat, tentunya ada koneksi dengan persoalan analisis. Iya. Karena rasional, analitis, kritis, subjektif, sistematis dan sebagainya itu Ya. bagian dari Mauliditis, matititis, prototititis, hepatitis. Iya, hal yang memberangkatkan seorang Muhammad Thorik sampai menggarap sebuah buku yang sudah terbit hari ini tentunya menjadi sebuah kebanggaan bagi Umat manusia. iya, Khususnya Kabupaten Baru karena tentunya salah satu pemuda yang tentunya menerobos Berkarya. zaman dengan karya hadirnya buku. Nah, Iya. silakan. Jadi buku yang sudah dipegang oleh Kekanda. Iya. Jadi judulnya itu Lintas Analisis Kritis. Iya. Awal mula atau cikal bakal terbentuknya buku tersebut Lintas Analisis Kritis awalnya karena pada saat itu gencar-gencarnya media sosial yaitu Facebook. Iya. Awal mulanya di situ saya senang update status atau menulis di dinding status pada media Facebook. Iya. Karena pada saat itu sebelum ada WhatsApp, Instagram, Facebook yang booming, Iya. makanya di situ saya senang Menulis. menyuarakan isi hati saya, keresahan hati saya atau menulis. Iya. Apa dirasakan memang? Ya biasa masalah sosial kehidupan sehari-hari. Oh iya. Ya. Saya kira update status Pak. Ya. Kenapa dia meninggalkanku? Apakah dia ternyata tidak mencintaiku? Iya. Dan dulu memang saya pernah dicap lebay sama teman-teman karena setiap saat mengupdate status. Iya. Oh, itu. Jadi ada yang timbul di benak saya, kenapa saya tidak cobakan untuk buat artikel atau opini? Jadi sebenarnya Iya. dia bilangi lebay karena update status. dulu Iya. pasnya Masa? maba. Iya, karena mungkin update Windows bukan punya Ata. Ini kan, nah terus berdasar dari catatan Facebook misalnya. Iya. Nah kemudian lama-lama dengan respon, karena pasti ketika kita membuat sesuatu pernyataan dalam Ya, Facebook misalnya, betul. dalam uraian, apalagi yang sudah terlalu puitis misalnya, Iya. kadang teman-teman bahwa ini terlalu lebay dan sebagainya. Iya. Nah kira-kira, Melemahkan logika. iya. Iya. Nah, terus sampai hadirnya buku ini apa kaitannya dengan Facebook itu misalnya? Iya, jadi berangkat dari Facebook, Iya. semenjak saya menjadi mahasiswa, tepatnya pada semester 3. Oh ya. Di Tahun situ berapa saya- itu? Tahun berapa itu? Tahun kalau tidak salah 86. awal 2016. 2016. Wah, terlalu jauh sekali. Iya. Ya, jadi di situ ada dibilang organisasi yaitu Iya. FLP, Forum Lingkar Pena. Iya. Nah, di situ memang orang berkecimpung di situ tuh belajar menulis, di mana digenjot untuk dimotivasi menulis. Oh, diarahkan FLP. Forum Lingkar Pena. Pena. Iya. Forum Lingkar Iya. Pena. Oh sekarang beda nih pemuda Pak. Ada juga organisasi FLP juga. Iya, Forum Lingkar Penghapus. Tidak tahu menulis, sukanya menghilangkan apa yang ada di otak.
Jadi berawal dari forum Lingkar Pena itu saya mulai belajar menulis-menulis, senior-senior mengarahkan ke sana. Jadi sampai saat ini di situ dibagi antara opini, esai, puisi. Saya memilih opini. Ya, makanya lahirlah buku itu dari opini-opini saya yang sudah diterbitkan di media, baik itu media cetak maupun media online. Akhirnya dirangkumkan. Ya, dirangkumkan. Saya sebelumnya ini Om, silakan. taruh gini. Sambil kita bincang-bincang, bagusnya juga itu ada yang mengisi leher. Betul, Ya, betul. Kita kan ini investasi buku, ini investasi leher ke atas. Kalau di Kibar Podcast ini, kalau ada display, leher ke bawah. Leher ke bawah ya. Kita mengenyangkan perut, membesarkan perut. Nah, jadi ini Om ada display dari Keep Food. Apa namanya? Keep Food. Ini jalan di alamatnya ini di Jalan Pramuka depan Masjid Rodatul Jannah. Jalan Pramuka depan Masjid Rodatul Jannah. Dia ini banyak menjajakan minuman-minuman dan makanan-makanan. Mungkin salah satunya hadir di sini. Ini salah satunya. Nah, ini Keep Food. Nah, terus harganya juga itu relatif murah. Tas 10.000 Ji. Itu antarmu kamu bahasa busi sama tidak Pak. Nah, minum lagi. Ditunggu. Nih, sekarang itu. Silakan ini. Silakan. Pilih salah satunya. Biasa kita sini lagi selesai ini minum sate Om. Suka yang warna pink. Kalau warna pink ya takutnya nanti bertentangan nanti warna-warna. Jadi saya pilih ini saja. Ini pinknya. Iya. Makasih. Sedotan, Cok. Kita coba toh. Jadi terima kasih untuk Keep yang sudah menghadirkan display produknya di sini. Ini ada dimsum ini. Apakah ini dimsum? Dulu saya lihat dulu nyontek Kak. Ini. Apa itu? Bukan bakso ini Kak. Bukan, daging ayam. Dimsum apa kira-kira itu? Dikukus, terbuat dari terbuat dari daging ayam segar, dikukus, kesegaran udang dan ditambahkan. Ini yang cara masak-masak ya? Phone apa? Phone apa pakai ini kan? Times New Roman juga. Ada. Isi boxnya ini yang 12K isi 5, ada box isi 7. Ada saya lihat yang besar ini Om. Itu apa itu? Ini ada yang besar. Ini anunya ini juga. Ini ini besar. juga. Ini enak di. Isi berapa itu? Isi 6. 7. Wow, mantap ini. Tapi nanti kita coba lah sambil ya. Jangan malam. Siap. Santai saja. Kita bincang santai aja sambil lintas analisis. Tapi ini enak ya, sesuai dengan tagline-nya ini Keep tadi fresh meal and drill every day. Nah, saya menarik mendengar terkait ada salah satu tadi alasan lahirnya buku ini, lintas analisis kritis yang berasal dari sebuah rangkuman dari beberapa catatan opini baik dari sosial media maupun media cetak misalnya. Dia cetak tentang lintas analisis kritis ini. Apakah ada kesamaan dari buku itu atau sumber anunya apa rasanya kita resahkan apa mulanya ya. Jadi tadi itu kan singkatannya CAPIN, catatan pinggir. Kalau lintas analisis kritis juga punya singkatan. Apa itu? Buku laris. Lintas analisis kritis. Lintas analisis kritis. Laris. Ya mudah-mudahan laris. Keropok laris. Jadi awal mula buku itu berawal dari keresahan dan apa yang saya rasakan dan yang terdekat pada diri saya. Jadi beberapa subjudul di situ ada 4 topik tema besar. Ada kebangsaan, literasi, religius dan sosialisme. Nah di situ ada sub-subjudul yang mendasar yang ada di sekitar kehidupan saya. Dan begitupun juga ada yang saya rasakan. Apa yang terdekat dan apa yang saya rasakan. Jadi saya berdasar menulis di situ. Jadi apa yang saya rasakan dan apa yang di sekitar saya di dalam kehidupan sehari-hari saya. Kebangsaan. Nah ini kita kan bilang ada 4 ya. Ada 4 pokok dalam situ.
dari buku ini, dari segi mana kebangsaannya itu yang kita rasa, keresahan kebangsaan itu yang kita rasa. Iya. Jadi pribadi saya merasakan dari buku itu yang temanya kebangsaan. Iya. Keresahan yang saya rasakan dari kebangsaan itu ya bagaimana jiwa nasionalisme yang sering saja hilang dalam kehidupan kita. Iya. Ada istilahnya kita kurang memanusiakan manusia. Iya. Ataukah kalau bahasa Iya, Bugis kan, itu sipakai lebih. Iya. Ya betul nih. Ya. Oh kalau sekarang enggak mi, sipak kasih sengo, sipak katulu-tului. Ini kan Itu jangan sampai terjadi. ya. Ini kan 4 pembahasan pokok Iya. yang tentunya lahir dari opini penulis. Iya. Mulai dari kebangsaan, Iya. ada literasi, ada religius dan sosialisme. Sosialisme. Nah, dari 4 kira-kira ini, apa keterkaitan kenapa hanya 4 yang menjadi dasar Ya. rangkuman buku ini? Ceritanya hanya 4 yang berdasar dari opini seorang penulis, Muhammad Thorik misalnya, Iya. menuangkan keresahan dan pikirannya dalam bentuk buku ini. Sejauh mana keterkaitan antara kebangsaan, literasi, religius dan sosialisme dalam hasrat keresahan seorang Iya. Muhammad Thorik pada saat itu? Jadi pertanyaannya sangat apik sekali ya. Iya. Jadi keempat tema atau topik besar dalam buku Lintas Analisis Kritis, Iya. yang itu kebangsaan, literasi, religius dan sosialisme, betul ada kaitan keempat tersebut. Dan memang ada beberapa juga subjudul yang lain, tetapi ketika saya melihat dokumen-dokumen file saya yang saya simpan, hanya 4 yang bisa memenuhi untuk diterbitkan, mencakup sehingga terkumpul dengan beberapa opini. Jadi kalau soal kaitannya, memang pada dasarnya dalam berkehidupan itu yang jiwa kebangsaan itu sangat diprioritaskan. Iya. Setelah itu kita harus mengamati dengan jiwa literasi atau dunia literasi untuk memahami bagaimana berbangsa atau bernegara dengan baik. Setelah itu di sini yang paling intinya kita harus memiliki jiwa religius juga. Setelah kita mengamati dengan literasi, sudah berkebangsaan, kita harus di backup dengan suatu jiwa religius atau keagamaan. Nah, selain daripada itu, ketiga itu tentunya juga kita harus memiliki jiwa sosialisme. Sosial. Artinya apa? Biar kita bisa hidup bersama dengan baik dan romantisme lah biasanya ya, dengan harmonis juga. Makanya dari keempat cakup itu sangat berkaitan menurut saya. Berarti ini agak-agak mirip dengan pemikiran seorang Soekarno. Waduh. Nasional. Nasional sosialis. Jadi ini kan ada sebuah perbandingan dengan penjelasan Tarik tadi yang memancing nalar saya untuk bagaimana menganalisis terkait persoalan pernyataan tadi bahwa tadi bermuara dari sebuah kebangsaan misalnya, dari kebangsaan yang menjadikan kita menyadari tentang sebuah adanya suku, bangsa dan agama. Nah, sedangkan terkait dari sisi keyakinan religius, itu terkadang terbalik. Harusnya berasal dari kata literasi dulu. Ketika kita berbicara tentang persoalan religiusnya atau dalam tanda kutip agama. Misalnya anggaplah di agama Islam itu dimulai dengan ikra misalnya, baca. Baca. Nah, kenapa bukan literasi yang ditempatkan di kedepan misalnya? Yang pertama ya. Kenapa harus kebangsaan begitu? Saya harus menganalisis lebih dalam lagi apa maksud dari seorang Muhammad Thorik ini. Ini menarik sebenarnya. Jadi kenapa bukan literasi di awalnya di situ? Tapi bisalah dikaitkan itu bukan sebagai tolak ukur juga. Kenapa mesti yang didahulukan, ditengahkan atau di akhir? Tetapi itu sangat menarik juga pertanyaan seperti itu. Karena saya merasa awal mula adanya negara ini, terbentuknya kebangsaan Republik Indonesia, negara Republik Indonesia itu tentunya ada perjuangan. Rasa persatuan, nasionalisme. Makanya itulah yang dulu diutamakan untuk saya. Bagaimana jiwa kebangsaannya. Jadi sehingga itu yang paling pertama dalam halaman buku itu tentang kebangsaan yang saya ungkapkan. Kemarin rilis tanggal berapa ya? Rilis bulan 4. Bulan 4. Iya, April tanggal 20.
20. Tapi prosesi dengan pemerintah daerah nanti di bulan September ini ya? Iya betul. September. Kenapa ndak ambil mengambil ini kan tanggal cantik. Iya, enggak maksudnya yang sesuai dengan monumen nasional ceritanya kayak ini. Misalnya 1 Oktober akan ada kan hari Pancasila misalnya. Pancasila. Apakah Anda kepikiran ataukah mungkin karena kesempatan para pejabat kita misalnya? Iya. Atau memang itu hari yang bagus juga? Iya, jadi kalau bagi saya, kalau hari itu semuanya bagus. Tergantung bagaimana kita menyikapi persoalan kenapa waktunya itu ditempatkan untuk launching atau rilis bukunya ya. Karena kita selalu intens komunikasi dengan tim yang terkait atau yang mewadahi untuk persiapan launching. Jadi kita saling berkolaborasi, menyocokkan waktu dan waktunya itu yang tepat. Gitu ya. Ya. Semua hari bagus sih Om. Iya, semua hari bagus. Ketentuan berlaku sesuai kondisi. Iya betul. ini saya lihat kan, saya baca di belakangnya ini. Kita ini kayak menitik beratkan harapan buku ini di pemuda. Iya. Kenapa memang pemuda? Ya, berbicara tentang soal pemuda, artinya saya sebagai pemuda, kita semua di sini sebagai pemuda. Artinya pemuda itu kan tongkat stafet untuk kemajuan dan harapan bangsa ke depannya. Jadi secara tidak langsung melalui buku itu saya titipkan kepada pemuda untuk senantiasa membacanya sebagai alat atau jembatan untuk mendokrak jiwa keberanian, jiwa kebenarannya dan kebaikannya untuk memajukan bangsa dan negara, terkhusus kabupaten kita tercinta ini, Kabupaten Baru. Itu harapan saya. Nah, kita uji nih. Wah, saya mau diuji nih. Penulis mau kita uji. Itu kan terbuka. Kayak ujian meja saya ini. Wah. Saya belum belajar ini. Coba di halaman berapa? Tapi hafal tidak? Jumlah halaman dalam halaman. Nggak hafal kau. Saya tahu. Pahami jarunya. Tidak paham. Jadi kalau persoalan literasi, artinya tadi itu judul opininya kolaborasi sosial media dan literasi ya. Jadi memang literasi itu bisa mencakup berbagai hal, banyak yang bisa digandengkan. Dan seiring berkembangnya waktu, literasi itu banyak jenisnya. Ada literasi visual, literasi agama, literasi Al-Quran, literasi digital dan lain-lain sebagainya. Jadi literasi itu sangat padat untuk bagaimana mengkolaborasikan beberapa hal. Ini apa maksudnya ini? Mengurangi liberalisme informasi. Ya, itu gunanya literasi kan pada umumnya itu literasi artinya kemampuan membaca dan menulis. Dan seiring berkembangnya juga waktu, ditambah lagi literasi itu membaca, menulis, berhitung dan berdiskusi. Jadi untuk mengurangi liberasi informasi yang ada di buku tersebut itu bagaimana kita mengkaji semua informasi dengan baik, detail, teliti, tepat, tabayun untuk bagaimana menganalisa dengan baik, jangan diterima secara mentah-mentah saja. Selalu mengkonsumsi berita hoax. Ada itu yang kemarin itu nikah gratis, masa bapak ndak yang anu yang kan? Apalagi kan literasi ini kan adalah salah satu jendela dunia. Buku adalah jendela dunia. Betul. Oke. Nah, jadi sebelum closing ini Om, biasanya itu kita minta juga untuk narasumber ini berikan wejangan-wejangan sedikit lah untuk teman-teman kita ini, ya ceramah singkat saja lah, satu dua kalimat ceramah lengkap. Kalau ceramah saya tidak bisa kapasitas di situ karena kapasitas kalau sedikit wejangan sedikit boleh lah. Intinya semprot saja mereka. Semprot ya. Oke, coba Om. Jadi closing statement dari saya sebagai narasumber pada hari ini di podcast Kibar. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih ya. Sama-sama. Fasilitasi. Sama-sama. Ditunggu bukunya. Insya Allah segera. Jadi sebagai pemuda saya berangkat dari pemuda. Jadi ada 3 tipikal pemuda. Yang pertama itu pemuda yang tidak peduli dan tidak cerdas. Ini yang harus kita ubah bersama. Tidak peduli dan tidak cerdas. Cilaka apa ya itu? Tipikal pemuda yang kedua itu adalah pemuda yang peduli tapi tidak cerdas. Ini yang mau diarahkan. Betul.
Dan pemuda tipikal ketiga itu pemuda yang peduli dan pemuda yang cerdas, itu yang kita harapkan bersama ingin dibentuk. Tapi ada juga pemuda yang cerdas tapi tidak peduli. Iya, biasanya ada begitu untuk kepentingan dirinya saja. Itu memikirkan diri sendiri untuk mengembangkan diri sendiri. Itu namanya perpustakaan berjalan. Oh begitu. Dia tahu apa yang dia harus lakukan, tapi dia tidak melakukan apa yang dia tahu. Iya. Kemudian soal tentang literasi, marilah kita sama-sama gerakan literasi, melakukan giat literasi secara masif, dinamis, dengan berbagai konsep, baik itu secara digitalisasi maupun di lapangan, buat lapak baca, mari belajar menulis. Karena kenapa? Menulis itu adalah bagaimana kita berupaya untuk menambah wawasan, mengabadikan ilmu, dan mengajak semua kalangan kita untuk bagaimana mengetahui yang tidak tahu, mengetahui hal-hal yang bisa sebelumnya membuat resah, akhirnya dengan membaca, dengan menulis itu bisa diabadikan dan diketahui. Ya, itu saja. Itulah tadi wejangan dari penulis pemuda kita ini, lintas analisis kritis. Iya, jadi terima kasih atas kedatangan Muhammad Thorik di meja Kibar Podcast kali ini. Semoga lancar. Amin. Bukunya ini bisa bestseller. Terbit lagi buku selanjutnya, karya-karya selanjutnya. Jadi teman-teman sekalian, teman-teman Sonic Kibar Podcast, belajar juga, toh. Kajeng juga membaca. Investasikan ilmu itu leher ke atas, jangan coba di perut ya. Nah, dan juga jangan lupa like, comment, share, and subscribe video ini. Dukung kita berdua supaya bisa semangat terus untuk menghibur teman-teman dan mengedukasi teman-teman. Iya, Kibar Podcast di Jumai kita bongkar. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.